Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini kita membahas masalah yang sedikit agak berbeda dari hari-hari sebelumnya, yaitu masalah pengawetan pupuk cair. Bisa kita ketahui bahwa banyak para petani ya kan yang memanfaatkan bahan-bahan tertentu untuk membuat cair agar tanamannya dapat lebih maksimal berkembang ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah banyak sekali pupuk yang mengalami rusak ya. Rusak dalam artian tidak bertahan lama, karena memang hasil fermentasi pupuk itu sudah ada waktunya ya, sudah ada waktunya. Nah, bagaimana cara supaya pupuk itu bertahan lama, kemudian tidak cepat rusak dan sebagainya? Di channel Berkebun di Belakang Rumah kita akan berbagi tips ya, dan ini saya lakukan sudah beberapa kali ya, untuk bagaimana mengawetkan pupuk cair yang kita buat sehingga bisa bertahan bertahun-tahun. Nah, dan ini juga sudah saya ujikan di tanaman saya ya, sudah saya ujikan di tanaman saya, tidak ada pengaruh ya, karena kerusakan dari pupuk itu. Jadi maksud saya, pupuk bisa bertahan baik dengan menggunakan metode yang saya buat ini. Bagaimana caranya kita mengawetkan pupuk kita agar bertahan lama? Ya, ada beberapa metode ya. Salah satunya yang saya baca, kemudian saya tonton dari YouTube, yaitu dengan memisah-misahkan bahannya, gitu ya. Memisahkan bahannya. Ada yang dari bawang putih dipisah sendiri, bawang merah pisah sendiri, dan bahan lain pisah sendiri. Jadi tidak dicampur dengan satu, ya. Cuma permasalahannya pada saat kita membuat pupuk fermentasi, ya, ini harus ada pencampuran dari berbagai bahan. Misalnya kita akan membuat pupuk kedubung pisang, gitu ya. Kita harus menggunakan kedubung pisang, kita harus menggunakan molase, ya, gula merah atau yang lainnya, dan bahan-bahan lainnya yang kita gabungkan dari satu. Ini yang menyebabkan pupuk kita itu cepat rusak dan cepat tidak baik untuk tanaman. Nah, dan di sini ya, kita akan mencoba pengawetan dengan bahan pengawet makanan. Apa namanya? Bahan tersebut yaitu asam benzoat. Nah, asam benzoat ini biasa digunakan untuk pengawet minuman ya, pengawet minuman. Di toko-toko online sudah tersedia ya barang ini. Kita bisa membeli dengan harga sekitar 50 sampai 60 ribu per seperempat kilo ya, atau 250 gram. Dan kita langsung praktek saja bagaimana cara pencampuran dan pengawetan pupuk. Perlu diketahui juga, inilah hasil pupuk yang sudah saya awetkan. Saya sudah ada berapa botol ya yang saya awetkan untuk pupuk cair ini. Dan perlu digarisbawahi juga ya, ini adalah hasil percobaan. Ya, kita nggak tahu hasilnya bagaimana nanti setelah Anda buat. Yang jelas saya sudah membuktikan bahwa ini awet dan bisa terus digunakan. Terima kasih, kita langsung saja bagaimana prakteknya. Yuk. Terima kasih sudah masih setia di channelnya Berkebun Belakang Rumah. Kita menerusi video tadi ya, tentang cara mengawetkan pupuk cair ya. Hari ini kita ngebahas supaya bagaimana pupuk cair yang kita buat itu memiliki jangka penyimpanan yang panjang ya, tidak rusak oleh dimakan waktu gitu ya. Kita memanfaatkan salah satu zat kimia ya yang digunakan untuk pengawet makanan, yaitu sodium benzoat ya, nih ya, sodium benzoat. Nah, seperti ini nih bentuknya. Jadi kalau saya beli di toko online ya,
250 gram ini harganya sekitar 50 sampai 60.000 ya. Sekitar seperti itu. Mungkin masih ada yang di bawah itu ya. Sekitar 40-an juga masih ada. Bagaimana cara kita mengawetkan pupuk cair kita? Di depan kita ini sudah ada pupuk cair ya. Nah, ini yang belum saya awetkan ya. Yang ini malah sudah saya awetkan. Kebetulan saya banyak sekali nih, ada hampir 15 botol ya. Ini sudah saya awetkan. Ini sudah saya fermentasi sudah cukup lama ya. Sudah 3 bulan yang lalu ya. Sekarang kita coba awetkan supaya jangka penyimpanan lebih panjang dan bisa digunakan untuk jangka panjang juga tentunya. Pertama kita takar dulu ya. Kita takar dulu. Kalau tidak ada gelas takar, bisa menggunakan gayung ya. Gayung juga itu hampir 1 liter. Ya, sekarang kita takar dulu. Nah, pupuk cair ini sudah proses ya, sudah proses fermentasi, maksud saya sudah jadi. Pupuk cair yang sudah jadi. Nah, ini kita awetkan. Kita masukkan dulu ya. Di sini kira-kira ada berapa? Oke. Sebentar. Kita takar dulu kira-kira dia ada berapa ya. Nah, 1 liter nih ya. Ini sekitar 1 liter. Bentar, ini hilang nih ya. 900 kurang dikit lagi ya, hampir 1 liter. Oke. 1 liter. Nah, cara pencampurannya cukup mudah sekali. Pertama kita ambil asam benzoatnya ya. Kemudian saya biasanya dalam 1 liter pupuk cair saya tambahkan 1 ujung ya, 1 ujung gimana takarannya ya. Sebetulnya harus ditimbang ya, harus ditimbang. Saya kebetulan timbangan saya sedang rusak nih. Jadi saya menggunakan sendok saja dan biasanya saya seperti ini gitu ya. Jadi untuk 1 liter ya, saya cukup segini ya. Seujung sendok teh. Seujung sendok teh. Ya, seujung sendok teh. Kemudian kita tuangkan ke sini ya. Kemudian kita aduk sampai dia homogen. Apa itu homogen? Rata. Ya, sampai dia rata, diaduk. Nah, kalau misalnya pupuk cair kita ada 5 liter ya, tinggal diperkirakan saja. Berarti kan hampir setengah sendok teh ya, seperti itu. Dan tidak perlu banyak-banyak kalau menurut saya, tidak perlu banyak-banyak, cukup seperti itu. Dan saya berpatokan dari yang saya baca yaitu tentang pengawetkan makanan ya. Kan banyak tuh ya orang mengawetkan makanan, minuman maksud saya, minuman takarannya seperti itu dan sudah cukup ya. Jadi sekali lagi dalam 1 liter ya, 1 liter pupuk cair kita kasih asam benzoat itu seujung ya, seujung 1 sendok teh ya, seperti tadi, seujung 1 sendok teh ya. Kita masukkan, kita aduk sampai rata ya, kemudian kita masukkan lagi dan tutup lagi di botolnya seperti itu ya. Dan ini saya sudah coba ya, kalau dia ini hampir 1 tahun, hampir 2 tahun ya, ada gasnya. Ini baunya tidak busuk ya. Saya pernah buat juga, itu saya simpan selama 6 bulan sudah aromanya sudah busuk. Dan cirinya juga kalau pupuk itu busuk atau rusak, Anda tinggal Anda tuang saja ya pupuk cair itu di misalnya di gelas atau di mana gitu ya. Misalnya di sini ya. Tuang saja seperti ini. Kemudian kita biarkan terus ya.
Ini kalau misalnya dia tidak dihinggapi lalat ya, itu masih bagus. Nah, kalau dia dikerubungi oleh lalat atau, yang lain, itu juga tidak bagus, ya seperti itu. Itu cara teknis alam ya, teknis alam yang saya gunakan sebagai barometer pengukur, pupuk itu masih bagus atau tidak. Dari aroma, kemudian dari, baunya juga ya, dari baunya. Kalau busuk itu kelihatan ya, bau busuk itu kan bisa dilihat tadi ya. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi, ini adalah upaya ya, upaya kita untuk, eee, memaksimalkan pekerjaan kita. Jadi silakan boleh sebagai rujukan ya, diikutkan juga nggak masalah ya. Tujuan saya berbagi ini adalah bagaimana membagi wawasan kepada orang lain ya, membagi wawasan ke orang lain. Dan sebetulnya masih banyak juga cara, mengawetkan pupuk ya. Seperti saya sebutkan tadi yang pada saat pembukaan, bahwa bisa kita pisah-pisahkan ya. Cuma kan masalahnya pada saat kita fermentasi ya, itu ada beberapa bahan yang kita gabungkan jadi satu, seperti itu ya. Saya rasa itu aja untuk teknis bagaimana kita mengawetkan pupuk cair, mudah-mudahan bisa manfaat ya. Kalau ada, kesalahan mohon dikoreksi, kita juga manusia ya. Tapi intinya, eee, berusaha baik itu bagus ya, berusaha baik itu bagus. Kemudian mencari solusi yang terbaik itu bagus, tidak ada salahnya ya. Serasa itu saja dari saya, terima kasih atas perhatiannya, sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.